Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Udah lama banget aku nggak upload video di channel YouTube. Dan hari ini aku bakal upload video terbaru, program terbaru dari channel YouTube aku, yaitu Pocherry, podcast celoteh Renika. Jadi kita bakalan, maksudnya aku bakalan upload podcast itu mengenai celoteh-celotehannya aku sendiri. Ya bisa jadi mengenai masalah hidup, ataupun masalah pendidikan, ataupun masalah yang lain-lain. Nanti kita bisa sharing di podcast ini. Itu ya guys. Pokoknya untuk program channel terbaru yang ada di YouTube aku, Pocherry ini, kita bincang-bincang, kita discuss, kita celoteh-celoteh mengenai hal-hal yang perlu kita bahas. Kita bisa sharing juga. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video terbaru yang aku unggah. Nah, oke, untuk pertama ini aku bahas mengenai judgement, pandangan kita saat kita nge-value orang itu gimana, dan sering salah paham orang terhadap kita itu pasti sering banget terjadi. Dan ini aku akan bahas di podcast pertama ini. Jadi sebagai manusia yang humble, kita tuh nggak boleh ngejudgement orang tuh dengan sebelah mata aja gitu, dengan kayak ngelihat foto doang atau secara pertemuan itu cuma satu kali terus lo langsung ngejudge kayak kalau lo tuh sombong deh. Enggak, itu salah banget. Itu yang sering ngebuat orang tuh jadi salah paham sama orang yang baru dia temuin. Contohnya banyak banget. Oke, dari pengalaman aku sendiri aja ya, banyak banget orang ngebilangin aku tuh sombong parah, padahal itu enggak sama sekali guys. Dan itu ngebuat hati aku tuh jadi kayak, masa sih aku sombong gitu? Padahal enggak gitu. Dan kebanyakan orang yang menilai aku sombong itu, misalkan aku punya temen nih ya, si A, terus si A punya temen si B, terus aku ketemu nih sama si A, muka aku mungkin kayak songong gitu ya, aku dibilangin sama si B, temen lo tuh sombong banget deh. Sombong dari mananya? Padahal aku tuh orangnya bukan orang yang kayak pasti kayak orang yang sok kenal gitu. Aku bukan orang yang kayak gitu, aku bukan orang SKSD. Jadi aku kalau misalkan ngelihat nih, misalkan ada orang terus dia senyum atau dia ngeliat ke arah aku, pasti aku senyum duluan. Tapi kalau misalkan aku ketemu orang yang kayak dia ngeliat aku aja kayak mau nggak mau gitu guys, jadi gimana aku mau senyum gitu kan. Pasti orang ngiranya juga bakalan ini orang SKSD banget gitu. Jadi kayak di semua sisi aku tuh salah aja gitu. Padahal kita mau negur dianya kayak nggak mau ditegur. Kita mau negur tapi nanti dibilang SKSD. Itu sumpah, itu kejadian yang gak enak banget sih menurut aku. Itu yang paling gak enak. Terus ya, mata aku tuh minus. Terus ketika aku nggak pakai kacamata, ataupun udah pakai kacamata pun, jarak yang jauh menurut aku, itu aku nggak bisa ngelihat apa-apa gitu. Maksudnya ngelihat orang tuh kayak samar-samar. So aku ketemu nih misalkan sama si A, aku deket sama si A. Terus si A bilang, kita papasan nih. Terus tiba-tiba si A ngechat, gila lo sombong banget. Terus gue bingung dong, sombong gimana gitu kan. Terus ya udah, dia jelasin cerita gini-gini, tadi aku ketemu kamu nggak negur aku padahal kita sepapasan gitu kan. So aku mikir kayak, perasaan aku nggak lihat siapa-siapa tadi. Dan itu ngebuat aku kayak, aduh, orang salah kaprah nih tentang aku gitu.
Padahal aku tuh mata aku tuh minus, jadi bukannya aku sombong. Gitu guys. Oh ya, terus juga ada pengalaman di sekolah, di SMA, itu aku kan baru gabung nih ke organisasi, ke eskul. Kebenaran yang jadi ketua itu teman aku. Mungkin teman aku lagi nonton, jadi mohon maaf ya jika kesinggung gitu. Em, jadi aku masuk tanpa seleksi gitu, karena setahu aku ya seluruh ekskul di sekolah itu apa ya kayak harus tes dulu, tes mental lah minimal. Kuat apa enggak nih masuk ke organisasi atau ekskul ini. Nah, tapi aku enggak karena kebetulan para kakak kelasnya itu udah kayak enggak terlalu nge-up lagi ekskul atau organisasi itu tadi. Jadi otomatis ketua baru ya teman aku tadi yang nge-up ekskul itu sendiri. Jadi aku diajak dong kayak eh, ya udah kalau mau join join aja gitu. Ya udah aku tertarik, aku join. Terus aku diajak nih untuk lomba yang pertama kali aku ikut. Jadi aku udah masuk jadi anggota, terus aku ikut diajak langsung ikut lomba. Nah itu kan lombanya sama kakak kelas ya. Jadi yang sederajat, maksudnya seangkatan itu cuman ada 4 orang nih kalau nggak salah. Nah dan aku kebenaran baru di situ. Terus lagi latihan di perpus kayaknya, aku lupa. Pokoknya ketemu deh kita. Nah aku sama si Kating itu, tau nggak sih? Dia tuh ngeliatin aku kayak, ih jijik banget deh gue sama nih anak. Dan itu aku tuh kayak, aku kan bisa kayak ngerasa ngeliat ekspresi orang, terus aku tuh kayak mikir dia nggak suka deh sama aku, gitu loh. Jadi pas latihan pun ya dia ngeliatin aku gitu banget gitu loh, kayak nggak menginginkan kehadiran aku di situ. Terus pas lomba nama aku tuh nggak ada di papan perlombaan karena aku kayak pengganti aja gitu. Jadi aku tuh pengganti. Terus jadi nama yang ada di papan lomba itu bukan namaku, tapi nama temenku yang aku gantiin itu. Terus panik dong aku karena aku kan orangnya panikan nih, kayak misalkan nanti ada masalah ribet gimana nih. Ya udah akhirnya nanya terus ngurus gini. Terus si kakak kelas tadi itu ngeliatin aku kayak apa ya? Masih kayak centil banget sih nih anak. Kalau nggak salah denger ya, aku ngedenger kakak itu ngebilangin aku centil. Padahal aku tuh panik, bukan centil. Ngerti nggak sih? Kayak lo takut, lo panik, tapi orang lain ngeliat lo tuh ngenilai lo, ngejudgement, ngevalue lo langsung kayak yang apa ya, lo centil banget deh. Bisa nggak sih jadi cewek nggak usah kayak gitu? Terus lo harus gimana gitu kan, karena itu udah ngelekat di diri gitu. Dan itu bukan centil tapi panik dan takut. Terus tim aku nggak masuk di perlombaan itu, jadi kita kalah. Terus di lomba berikutnya itu aku satu tim juga sama ketua seangkatan aku itu dan satu kakak kelas, di juara umum terus di sekolah. Terus kita kayak satu tim, kita latihan itu cuman berapa hari ya. Terus alhamdulillah dengan kegigihan aku ya kayaknya, aku percaya diri banget kita bakalan masuk ke final. Ternyata benar, kita masuk ke final. Kita menang, kita bawa piala yang gak pernah didapetin sama si ekskul ini. Jadi piala itu berat, piala itu kayak dari batu gitu loh, bagus banget pokoknya deh. Terus si kakak kelas ini ketemu aku langsung kayak diem, ngerti nggak? Kayak yang tadinya lo apa ya, lo benci banget sama orang, sekarang jadi kayak diem, be aja gitu. Itu aku ngerasa kayak
Ya udah, lo tahu kan sekarang aku siapa gitu. Jadi kayak buat kalian kalau ngejudgement orang ya, ngejudge itu pikirin dulu deh, pertimbangin dulu gitu. Kayak bener nggak ya pikiran gue terhadap ini orang gitu, atau bener nggak ya yang aku omongin tentang dia ke orang gitu. Jadi jangan kayak menularkan kesalahpahaman ke orang lain. Jadi kayak lo kenalin dulu diri gue, kenalin langsung gitu. Jangan lo kenal diri gue atau pribadi gue dari foto doang, atau dari video doang, atau mungkin dari sekali ketemu doang, dan itu sekali ketemu nggak ngomong. Ya wajar aja orang nilainya sombong. Padahal kalau misalkan kita teliti, kita temenan sama tuh orang ya, yang kamu bilangin sombong, itu bahkan mungkin ketika kamu temenan sama dia, kamu udah kayak saudara, tau nggak? Jadi jangan menilai dari cover luarnya aja, tapi bener-bener cari tahu sampai ke dalam-dalam, ke akar-akarnya, supaya nggak menimbulkan kesalahpahaman terhadap seseorang. Jadi jangan langsung menilai, oh lo sombong, oh lo jahat, atau oh lo pencuri, atau gimana, jangan. Tapi lo bener-bener cari tahu sampai ke akar dalamnya, supaya nggak menimbulkan kesalahpahaman dan apa ya, kesannya kayak ngefitnah lah ke orang-orang yang lain gitu. Jadi orang-orang jadi kayak takut kesannya gitu. Kesan orang lain tuh kayak takut ketika mendengar um, argumen kalian tentang si orang ini gitu. Jadi aku tuh tipe orangnya tuh cuek. Jadi kalau misalkan orang kayak nggak mau ngelihat aku, ya aku juga nggak mau ngelihat kalian gitu. Atau misalkan orang nggak mau ngajak ngomong aku, atau misalkan aku ngajakin ngomong nih sekali, terus dijawabnya cuman kayak ah iya gitu doang, dan aku juga bakalan ngebales hal yang sama sama si orang ini gitu. Jadi aku tuh tipe orangnya tuh apa ya, humble nggak humble sih. Kalau bilang humble ya mungkin iya, tapi bukan SKSD ya, beda. Karena aku mau mencari koneksi aja nih, apalagi misalkan aku lagi sendirian, aku di tempat yang pertama kali aku datengin, kayak misalkan kuliah, itu kan aku nggak punya temen, maksudnya aku pertama kali harus cari temen baru. Dan benar aku ketemu sama teman-teman baru, pertama aku kayak ya SKSD dulu gitu, kayak bukan SKSD sih, kayak nanya gitu, nama kamu siapa gitu, terus dari mana gitu-gitulah pokoknya. Tapi si orang ini kayak pendiam, mungkin dia orangnya pendiam ya, tapi setelah tahu temenan sama dia, oh dia asik loh ternyata. Dia bisa diajak discuss, dia bisa diajak cerita, dia bisa diajak ngobrolin segala sesuatu hal. Dan itu ngebuat kita kayak ya lo harus bener-bener cari tahu dia sampai ke akar dalamnya, supaya lo tahu, lo kenal dia, dan gak ngejudge secara langsung dia jahat, buruk di mata lo gitu. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan ketemu orang baru, jangan langsung ngejudge, jangan langsung kasih penilaian, jangan langsung kasih perspektif yang buruk terhadap seseorang yang baru itu. Karena apa? Karena ya menilai itu bukan dari cover luar. Kayak misalkan kamu nih, kamu beli apa ya, beli buku deh, misalkan buku novel misalkan ya, kalian nggak ngelihat cerita atau apa sih, sinopsis di belakangnya, tapi kalian cuma ngelihat cover depannya aja, kayak wah bagus ya covernya gitu, cantik, aku suka. Tapi pas dibuka ke dalamnya, kita baca ceritanya, ternyata ngebosenin, boring, nggak menarik gitu. Jadi jangan sampai kita menilai orang langsung tembak aja gitu, enggak. Tapi bukan hal yang lebih dalam, baru kita ngomong ke orang-orang, oh ternyata dia asik loh, oh ternyata dia udah kayak saudara aku sendiri ketika temenan. Jadi jangan kayak malah sebaliknya,
dia sombong banget, gak usah ditemenan sama dia, yang kayak gitu. Itu nggak buat orang lain takut mengenal si orang baru ini gitu. Jadi mulai sekarang ayo kita bijak, kita harus lebih bijak lagi, cara ngomong kita, cara berpikir kita, cara berpandangan kita ke orang yang baru atau orang lain sekitar kita, itu untuk lebih terbuka lagi pikirannya supaya nggak salah menularkan salah paham gitu ke orang-orang lain, sehingga orang lain takut temenan sama si orang baru ini gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini aja ya untuk Pocherry yang pertama tentang judgement. Aku mohon maaf, omongan aku masih belum teratur, kayak masih lo gue, aku kamu, karena ya gitu deh, aku masih agak grogi gitu guys. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share juga jika menurut kalian ini bermanfaat, supaya ya bisa bermanfaat juga buat orang lain. Jangan lupa juga follow Instagram aku ya, trinika.s. Dan aku mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku ada program baru ini, Pocherry ini, supaya mengisi waktu luang karena kuliah juga udah selesai, tinggal nunggu hasilnya aja. Dan menunggu luang berbuka puasa juga sih, jadi kayak cari hal-hal yang bermanfaat dan positif buat teman-teman semua. Oke, kalau misalkan suka, komen di bawah hal apa aja yang perlu kita bahas lagi. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya guys. Sampai jumpa di Pocherry yang kedua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.